Teman-teman sekalian, selama ini kita bicara mengenai Castle Aira. Nah, ini adalah pemilik Castle Aira. Ini mamanya Aira Serasati, manajer Castle Aira. Dan yang ini yang kita sering masukkan, yang lama ini adalah Chef Suli. Yang di videonya itu kita lihat makanan-makanan dari Chef Suli. Nanti kalau menu-menunya untuk makanan-makanan spesialitinya apa aja itu, Mbak Suli? Oh, berbagai macam masakan Indonesia yang terkenal ya, yang sudah ada rawon khas Jawa Timur, sama gulai tunjang, nasi kebuli, dan bakarannya mantap. Bakaran ya, lamb chop dan sebagainya. Bisa, boleh dicoba. Oh, bagus ya. Nah, kalau masalah makanan itu, dengar-dengar ceritain sedikit mengenai latar belakangnya Chef Suli ini. Pernah ikut duta besar yang mana saja atau sudah berapa puluh tahun ikut diplomat sampai sekarang sehingga ahli benar untuk makanan? Alhamdulillah, saya pernah ke Norwegia. Pertama dulu ikut diplomat biasa, lalu ke Belanda, baru ke Kiev dan Roma yang ikut dengan dubes. Jadi yang dengan dubes siapa saja? Di Kiev ikut dubes Nini Kun Karyati. Terus yang kemarin di Roma sebelum ikut Pak Konjen, Ibu dubes Esti Andayani. Ibu dubes Esti Andayani ya. Alhamdulillah. Tapi dulu ikut para diplomat itu dengar-dengar mulai tahun 86. Tahun 86. Tamat SMP. 1986 itu pertama kali saya diajak dengan diplomat ke Norwegia. Mulai dari itu terus belajar masak. Jadi udah puluhan tahun ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini Mbak Suli setelah dari sini nanti kita ngembangin rumah makan di Castle Aira ya. Amin. Insyaallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Ini pantai ini kok bagus banget. Ini pantai apa sih ini? Ini pantai apa ya? Camps Bay ya? Di Camps Bay ya, Pak. Oh iya, ini untuk pemirsa yang belum mengetahui, ini adalah pantai Camps Bay. Camps Bay ada di Cape Town. Nah, Cape Town ini ada di Afrika Selatan. Nampak pantai yang sangat indah. Ya, pantainya indah. Banyak orang pada bermain di pantai karena memang cuacanya sedang bagus. Di sini di Cape Town, Afrika Selatan, cuacanya summer atau winter mau spring mau menuju ke summer. Spring mau menuju summer, jadi lihat di sana semua orang pada menikmati cuaca yang begitu indahnya di sini. Di belakang sana ujung dari Table Mountain. Nah, ada kabutnya. Ujung dari Table Mountain ini, Table Mountain itu sendiri adalah gunung salah satu dari 7 keajaiban dunia atau alam yang sudah terdaftar di UNESCO. Dan pada saat itu masuk 7 Wonder of Nature bersama-sama Pulau Komodo kita. Di sini adalah Camps Bay, salah satu pantai yang ada di Cape Town. Sangat ramai dan menyenangkan. Berbagai
macam orang ada di sini, dari Afrikan asli sampai juga banyak yang keturunan Eropa dan juga keturunan dari Melayu kita, Cape Malay, dari Cape Malay kita. Kalau di sini disebutnya bisa color people atau kulit berwarna. Keberadaan Cape Malay ini bagi kita itu adalah memiliki hubungan yang khusus. Ada lebih dari 330.000 orang diaspora Indonesia yang membentuk Cape Malay, jadi menjadi bagian penting dari Cape Malay, dan itu berasal dari sekitar abad 16 pada saat ulama Indonesia datang ke sini karena dibuang oleh Belanda karena perjuangannya melawan pemerintahan Belanda, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, dibuang pada Juni 1694, dan beliau menjadi tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama masuknya Islam di Afrika Selatan. Kemudian pada bulan Maret 1699 Syekh Yusuf meninggal dunia. Namun jasanya sangat dikenang dalam perjuangan Islam, dalam perjuangan bangsa Afrika Selatan menentang penjajahan. Oleh karena itu tahun 2005 Syekh Yusuf Al-Makassari diberi gelar pahlawan nasional Afrika Selatan. As a national hero of the South Africa. Dan pada tahun 1995 sebelumnya pemerintah Indonesia telah menganugerahi beliau sebagai gelar pahlawan nasional Indonesia. Syekh Yusuf adalah salah satu keluarga kerajaan di Goa, menimba ilmu di Arab, di Mesir, di Yaman, di Timur Tengah sekitar 20 tahun. Begitu kembali, kerajaan Goa sudah dikuasai oleh Belanda. Beliau langsung ke Banten bersama Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dan akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Afrika Selatan bersama istrinya dan juga pengikut-pengikutnya sejumlah 49. Beliau menggunakan kapal Footboh, tiba di Tanjung Harapan 1694, dan ada cerita rakyat di balik itu. Di dalam kapal ditantang oleh orang Belanda, jikalau engkau memang benar seorang ulama besar, dan jikalau agamamu benar, coba kita ingin minum. Pada saat itu kapal di tengah laut kehabisan air minum, dan beliau mencelupkan tangannya di dalam kantong atau ember kaleng air laut itu, dan akhirnya diberikan air itu untuk diminum, dan akhirnya ternyata bisa untuk diminum. Dari situ beberapa orang Belanda bahkan mengakui kebenaran Syekh Yusuf Islam, dan mereka masuk Islam. Turunan dari orang Belanda ini yang Muslim sampai sekarang masih ada. Salah satunya menjadi imam di daerah distrik Makassar, Beton, bernama Imam
Philander. Tahun 1780 datang ulama Indonesia lagi dari Tidore. Jadi selisih waktu sekitar 90 tahun dari Syekh Yusuf. Beliau menyebarkan agama Islam di sini dan dikenal sebagai pendiri masjid pertama di Afrika Selatan tahun 1794 di daerah Bokap, Cape Town. Beliau juga dikenal menulis Al-Quran berdasarkan ingatannya yang setelah dicek oleh para ahli saat ini nyaris sempurna. Dan pada tahun 1860-an dua bersaudara Abu Salih dan Abu Rafi dari Banten juga ke Afrika Selatan dan mereka dikerahkan untuk peperangan oleh Belanda dan menyebarkan Islam pertama kali di daerah Port Elizabeth. Kota Port Elizabeth ini kayak jaraknya dengan Cape Town seperti Surabaya dengan Jakarta, sekitar 748 km. Beliau Abu Salih dan Abu Rafi, tokoh penyebar Islam di Port Elizabeth. Abu Salih bersama istrinya ke Mekah, meninggal di sana, sementara Abu Rafi meninggal di Port Elizabeth dan makamnya sampai sekarang masih ada di kota itu. Hubungan Cape Town dengan Indonesia demikian spesial. Demikian spesial hubungannya. Dan saat ini kedua negara sedang merayakan hubungan 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia Afrika Selatan. Ya, Cape Town sangat indah, saudara-saudara sekalian. Jarak Cape Town dengan Jakarta adalah 9.470 km. Namun jaraknya yang jauh ini tidak mengurangi kedekatan Cape Town dengan Indonesia. Indonesia, Nusantara, leluhur-leluhur mereka dari Nusantara tetap di hati warga diaspora Indonesia Cape Malay di Afrika Selatan. Dan untuk menjaga hubungan yang terus-menerus antara Cape Malay, diaspora Indonesia dengan Indonesia, kedekatan budaya dan sebagainya, KJRI Cape Town tanggal 9 November akan menyelenggarakan Indonesian Folk Market atau Pasar Rakyat Indonesia. Dan dilanjutkan tanggal 10 sampai 12 November 2024 menyelenggarakan Festival Film Indonesia bertempat di Galileo Open Air Cinema di Kirstenbosch Garden tanggal 10 dan tanggal 11-12 di Labia Theater. Saksikan. Itu untuk merayakan hubungan kita yang demikian baik antara Cape Town, Afrika Selatan dengan Indonesia, merayakan 30 tahun hubungan diplomatik, dan as a symbol and as a celebration of the special bond
between Cape Town, South Africa, and Indonesia. Kita perjalanan menuju Table Mountain yang kelihatan di depan sana begitu indah. Table Mountain ini menjadi salah satu dari 7 Wonders of Nature in the World dan diputuskan oleh UNESCO pada tahun 2011. Bersama-sama putusan itu adalah salah satu kebanggaan kita, yaitu Komodo Islands yang mengalahkan atau dari voting 5 juta orang di seluruh dunia dan memenangkan dari 28 finalis pada saat itu. Untuk Table Mountain sendiri ini bukannya tanpa alasan, konon informasinya gunung ini dalam bahasa lokalnya artinya gunung di laut yang bertahan dari erosi. Wah, ternyata maksud hati mau ke Table Mountain Flora. cuman Table Mountain-nya masih ada kendala teknis sehingga kita menuju ke kaki Table Mountain yaitu Signal Hill. Kita kebetulan ada beberapa kegiatan terjun layang di sini bisa disaksikan. Ini sangat jarang, kebetulan sekali. Jadi banyak yang menikmati keindahan pantai, laut, gunung Cape Town dari sini. Dan tempat ini dikenal karena bisa melihat secara jelas tenggelamnya matahari di balik lautan yang biru di depan. Indah sekali seperti terlihat biru dan sebetulnya sekitar jarak 1 jam pelayaran itu ada pulau yang disebut Robben Island. Nah itu pulaunya itu Robben Island adalah tempat di mana pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun. Namun beliau hanya sampai 18 tahun kemudian dibebaskan. Beliau penentang apartheid. Nah, sebagai pemimpin nasional African National Congress, beliau pada saat itu melakukan kunjungan ke negara Asia dan yang dikunjungi saat itu adalah ke Indonesia tahun 1990. Oleh Presiden Soeharto, beliau diberi cenderamata batik karya Iwan Tirta dan menjadi sangat terkenal